Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakumullahu ajma'in. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang mulia ini dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada setiap orang-orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, yaitu ibadah yang bernama talabul ilmi syar'i, mempelajari ilmu agama, yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang hamba diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Muawiyah bin Abi Sufyan, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia faham tentang urusan agamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk bisa meluruskan niat-niat kita di dalam mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita hadir semata-mata lillahi taala, sehingga ilmu yang kita pelajari bersama Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap ilmu yang tidak bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan secara sempurna kepada qudwah hasanah orang-orang beriman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang senantiasa berupaya untuk istiqamah berjalan di bawah naungan petunjuk dan tuntunan hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Para jemaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan kembali rihlah ilmiah kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitabi was Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam Ahad, malam yang ke-28 dari bulan Rabiul Awal di tahun 1447 Hijriah, kita masuk pembahasan masalah yang ke-6 dari bab yang pertama di dalam kitab zakat terkait dengan hikmah diwajibkan zakat atas kaum muslimin dan syarat-syarat wajib zakat. Fadhal iqra al-mas'alah as-sadisah. Samahat. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghfir lana wa li ustadina wa li walidayhi wa lil muslimin ajma'in. Qala nukhbatun minal ulama'i fi kitabihim al-fiqhul muyassaru fi dhaw'il kitabi was sunnah. Al-mas'alatu sadisah fil hikmati min ijabiz zakah wa ala man tajib ay syurutu wujubiha. Alif, al-hikmatu fi ijabiz zakah. Syuri'atiz zakatu li hikamin samiyah wa ahdafin nabilah la tuhsa kathrah. Minha al-awwal tathhirul mali wa tanmiyatuh wa ihlalul barakati fihi wa dhahabu syarrihi wa wabaihi wa wiqayatuhu minal afati wal fasad. Al-thani tathhirul muzakki minasy syuhhi wal bukhl wa arjasi adh-dhunubi wal khataaya wa tadribuhu 'ala al-badhli wal infaqi fi sabilillah. Al-thalith muwasatul faqiri wa saddu hajatil ma'uzina wal ba'isina wal mahrumin. Ar-rabi' tahqiqut takafuli wat ta'awuni wal mahabbati baina afradil mujtama' فحينما يعطي الغني أخاه الفقير زكاة ماله يستل بها ما عسى أن يكون في قلبه من حقد وتمن لزوال ما هو فيه من نعمة الغنى وبذلك تزول الأحقاد ويعم الأمن. الخامس إن في أدائها شكرا لله تعالى على ما أسبغ على المسلم من نعمة المال وطاعة لله سبحانه وتعالى في تنفيذ أمره. السادس أنها تدل على صدق إيمان المزكي لأن المال المحبوب لا يخرج إلا لمحبوب أكثر محبة ولهذا سميت صدقة ولصدق طلب صاحبها لمحبة الله لصدق طلب صاحبها لمحبة الله ورضاه. السابع أنها سبب لرضا الرب ونزول الخيرات وتكفير الخطايا وغيرها. طيب حسب تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. بارك الله. Ikhwani wa akhwati fillah, jazakumullah. Berkata penulis hafizahumullah ta'ala, al-mas'alatu sadisatu, masalah yang keenam dari bab yang pertama di dalam kitab zakat, fil hikmati min ijabiz zakah, terkait dengan hikmah diwajibkan zakat atas kaum mukminin.
wa 'ala man tajibu, dan atas siapa zakat itu diwajibkan, yakni syurut wujubiha, syarat-syarat wajibnya zakat atas seseorang. Al-alif yang pertama tentang hikmah diwajibkannya zakat. Al-hikmatu fi ijabiz zakati. Kata penulis, syuri'atiz zakatu li hikamin samiyatin. Zakat itu di dalam Islam disyariatkan untuk hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu amalan di dalam Islam, maka kita yakin di balik apa yang Allah perintahkan pasti ada apa? Ada hikmah. Pasti ada maslahat. Ini kaidah yang wajib difahami dan diyakini oleh setiap orang-orang beriman. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dengan satu perintah, maka kita yakin di balik perintah tersebut pasti ada kemaslahatan, pasti ada kebaikan. Sebaliknya, ketika Allah melarang kita dari sesuatu, maka kita yakin apa yang Allah larang, maka di sana pasti mengandung apa? Mengandung mudarat, mengandung mafsadat. Ini kaidah yang sangat besar, yang wajib difahami dan diyakini oleh setiap orang-orang beriman. Gak mungkin Allah memerintahkan tanpa ada tujuan, tanpa ada hikmah. Gak mungkin Allah melarang tanpa ada hikmah, gak mungkin. Karena semua perbuatan Allah itu dibangun di atas apa? Hikmah. Oleh karena di antara Asmaul Husna yang dimiliki oleh Rabbul Alamin, di antara nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah apa? Al-Hakim. Al-Hakim, yakni zat yang hikmah dalam setiap perintah dan larangannya. Apa yang Allah perintahkan pasti mengandung hikmah. Apa yang Allah larang pasti mengandung hikmah. Demikian pula terkait dengan syariat zakat. Maka di balik pensyariatan zakat ada hikmah-hikmah yang sangat tinggi. Wa ahdafin nabilatin, atau wa ahdafin nabilatin, ada tujuan-tujuan yang sangat mulia yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, la tuhsa kathratan. Yani sangat banyak hikmah dan tujuan disyariatkannya zakat tersebut. Minha, di antara hikmah dari pensyariatan zakat atas orang-orang beriman, yang pertama adalah tathhirul mali wa tanmiyatuhu, untuk membersihkan harta yang kita miliki. Zakat disyariatkan untuk membersihkan harta yang mungkin bercampur dengan sesuatu yang haram, yang tidak layak kita ambil tapi masuk, entah kita sadar atau tidak. Terkadang harta kita bercampur, maka dibersihkan dengan apa? Dengan zakat. Dikeluarkan 2,5% dari total harta yang kita miliki, sebagai pembersih dari harta tersebut. Wa tanmiyatuhu, dan untuk memperkembangbiakkan harta yang kita miliki. Tanmiyah, untuk menumbuh kembangkan harta yang kita miliki. Wa ihlalul barakati fihi, agar harta yang kita miliki ada keberkahannya, mendapatkan keberkahan. Karena masalah harta jamaah yang Allah muliakan, di antara prinsip orang-orang beriman terkait dengan masalah harta, yang paling kita butuhkan dari harta-harta kita adalah keberkahannya. Maka kita senantiasa minta keberkahan. Jangan hanya sebatas minta apa? Kuantitas. Jangan hanya minta dapat harta yang banyak. Karena harta yang banyak, kalau seandainya nggak ada keberkahannya, nggak manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Maka hendaknya orang-orang beriman minta
harta yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, dalam segala sesuatu yang kita miliki, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita senantiasa minta keberkahannya. Ya, kita minta harta, jangan cuma minta kuantitas, tapi minta juga apa? Keberkahan. Ya, kita minta ilmu kepada Allah, jangan hanya sebatas minta teori, minta kuantitas ilmu, tapi juga minta apa? Keberkahan dari ilmu tersebut. Kita minta anak keturunan, jangan hanya sebatas minta anak keturunan, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala anak keturunan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena segala sesuatu yang dimiliki seorang hamba, kalau seandainya tidak ada keberkahannya, maka akan menyempitkan dirinya di dunia dan akhirat. Ya, maka di antara fungsi zakat, ya, zakat sebagai wasilah untuk mendatangkan keberkahan dalam harta-harta yang dimiliki oleh seorang hamba. Wa dhahabi syarrihi wa wabaihi. Ya, disyariatkan zakat untuk menghilangkan, yakni dampak-dampak negatif, keburukan-keburukan dari harta tersebut. Wa wiqayatihi minal afati wal fasad, dan untuk menjaga harta tersebut, ya, dari hal-hal yang bisa merusak harta yang kita miliki. Dijaga. Ya, kita bentengi harta kita dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita ingin nikmat itu dilanggengkan, bahkan ingin ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, syaratnya apa? Syaratnya apa? Bersyukur. Allah jelaskan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya engkau bersyukur atas nikmatku, aku tambah nikmat tersebut untukmu. Ya, dan di antara bentuk syukur seorang muslim atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dirinya dengan menunaikan hak harta tersebut. Ya, dengan menunaikan kewajiban, ya, zakat harta yang kita miliki. Maka semakin seorang muslim, ya, dia menunaikan zakat hartanya, gak semakin berkurang jemaah, semakin apa? Semakin berkah dan semakin bertambah. Ya, karena ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang, ya, hamba dia menunaikan hak hartanya, Allah akan berikan keberkahan pada harta yang dia miliki. Sebaliknya, ketika seseorang, ya, dia tidak menunaikan zakat harta yang Allah wajibkan atas dirinya, maka Allah akan binasakan harta yang dia miliki. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ya, ini ayat yang memberikan janji kepada orang-orang beriman bahwasannya apa yang kita infakkan fi sabilillah, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuh kembangkan harta tersebut, akan mendatangkan pada harta yang kita miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Kata Allah Subhanahu wa taala perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti, ya, orang yang, yakni, menabur benih, satu benih, ya, yang mana dari satu benih yang dia tabur tersebut menumbuhkan 7 cabang, ya, ambatat sab'a sanabil, ya, satu benih yang dia tanam, ya, ini menumbuhkan 7 cabang. Kemudian fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap cabang itu membuahkan berapa buah?
100. Artinya satu biji yang kita tanam, buahnya berapa? 700 buah. Ya. Ini perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan, ya, untuk siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas, ya, dan Maha mengetahui. Maka ini di antara faedah zakat jemaah yang Allah muliakan. Ya, maka ketika kita mengeluarkan zakat, jangan menggunakan kalkulator manusia. Ya, kalau kita punya, ya, 100 juta diambil 2,5%, ya, harta kita tinggal berapa? Tinggal 97,5 juta. Ya, tidak. Semakin kita keluarkan harta kita karena Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin membukakan pintu-pintu rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Dan ini real, nyata. Ya, tidak ada orang yang hidup miskin karena dia menunaikan zakat hartanya. Yang ada semakin berkah hartanya. Ya, yang ada semakin Allah, ya, kembang biakan harta yang dia miliki. Ya, maka jaga keberkahan harta kita dengan menunaikan zakat harta yang Allah wajibkan atas orang-orang beriman. Kemudian hikmah yang kedua, kata penulis, di antara hikmah disyariatkannya zakat atas kaum muslimin adalah tathhirul muzakki. Kalau yang pertama, membersihkan harta kita. Yang kedua adalah membersihkan muzaki, orang yang berzakat. Ya. Pemilik harta tersebut dibersihkan dengan zakatnya. Dari apa jamaah? Minasyuhi wal bukhli. Dibersihkan jiwanya dari penyakit bakhil, dari penyakit kikir, wa arjasi dzunubi wal khataya. Dibersihkan jiwa kita dari pengaruh dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tabiat manusia cinta harta apa tidak? Ada orang nggak senang harta? Berarti nggak normal. Ya, Ustaz, saya kok nggak senang harta ya? Ya, saya nggak cinta harta, nggak cinta dunia. Ya, tabiat manusia cinta dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Ya, engkau cinta kepada dunia dengan cinta yang luar biasa. Ini tabiat manusia. Ya, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi. Allah yang mengatakan, ini tabiat manusia. Ya, manusia itu kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Cintanya kepada khair, khair di sini artinya dunia. Ya, harta benda. Kecintaan manusia kepada dunia, kepada harta, kata Allah, lasyadid, benar-benar luar biasa. Ya. Sehingga saking cintanya kepada dunia menimbulkan sifat apa? Sifat pelit, sifat kikir. Ya. Dia menganggap kalau seandainya dia berbagi, kalau seandainya dia bersedekah, kalau seandainya dia berzakat, hartanya akan kurang. Inilah sifat kikir yang ada pada orang-orang yang tamak dalam perkara dunia. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan tentang tabiat anak Adam yang senantiasa pamer dengan hartanya, yang senantiasa berbangga dengan hartanya. Kata Nabi SAW, yaqulu ibnu Adam mali mali. Anak Adam mengatakan berbangga dengan hartanya, inilah hartaku, inilah hartaku. Ya, dia punya tanah, dia katakan ini saya punya tanah banyak. Dia punya kendaraan, dia pamerkan. Ya, dia punya rumah yang bagus, dia pamerkan. Ini tabiat manusia.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa hal laka ya ibna Adam min malika illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa amdait." Kata Nabi yang mulia, wahai anak Adam, hartamu tidak lain ya satu dari tiga kondisi. Harta yang kita miliki ya satu dari tiga kemungkinan. Yang pertama, apa yang kita gunakan untuk kita makan, maka akan jadi kotoran. Ya. Ini harta manusia. Apa yang kita gunakan untuk kita makan, hajat kita sehari-hari, untuk beli makan, untuk beli minuman. Ya. Yang kedua kata Nabi, apa yang engkau kenakan, maka akan menjadi usang. Kita beli ya tempat tinggal dengan harta kita. Awalnya rumah itu bagus. Ya setelah dimakan waktu akan menjadi usang rumah kita. Atau kita belikan pakaian, awalnya pakaian baru, pakaian bagus, lama kelamaan akan usang. Demikian pula kendaraan kita. Awalnya masya Allah ketika baru datang ya bagus, ya kendaraan baru. Ya setelah dimakan waktu maka akan menjadi usang. Ya itu harta manusia. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Au tasaddaqta fa amdayt." Atau harta yang kau sedekahkan, maka itulah harta yang kau simpan sejatinya. Ya. Yang kau belikan makan minum akan jadi kotoran. Yang kau belikan ya pakaian, kemudian tempat tinggal, kendaraan, maka akan usang dan akan kau tinggalkan. Gak mungkin orang masuk kubur bawa apa? Bawa rumahnya. Gak mungkin masuk kubur bawa kendaraannya. Ya, bawa pakaiannya gak ada. Yang kita kenakan hanya apa? 3 lembar kain kafan, gak lebih dari itu. Sisanya dikemanakan? Diberikan kepada ahli waris. Yang punya tanah ya diberikan kepada ahli warisnya. Yang punya rumah diberikan kepada ahli warisnya. Yang punya pakaian bagus menjadi milik ahli warisnya. Ya, yang dia bawa hanya 3 helai kain kafan. Ya, nggak ada. Ya, yang bawa dunia ya ke dalam kuburannya. Yang kita bawa hanyalah kebaikan dan amal-amal saleh yang pernah kita usahakan ketika kita hidup di dunia. Ya. Maka jemaah yang Allah muliakan, sifat bakhil ini dibersihkan dengan syariat zakat. Ya, agar seorang muslim yakni tidak terkalahkan oleh sifat kikirnya. Ya. Demikian pula di antara faedah zakat, ya zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa kita dari kotoran dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tadribuhu 'alal badli wal infaq fi sabilillah. Di antara hikmah disyariatkan zakat kata penulis untuk melatih jiwa orang-orang beriman, ya, melatih kedermawanan, melatih infak dan berderma di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat karakter orang-orang beriman adalah karakter kedermawanan. Allah cinta orang yang dermawan. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kedermawanan. Ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khair wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan." Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling dermawan dengan dunia yang beliau miliki. Nabi gak bakhil, ya, Nabi gak pelit, Nabi gak kikir. Apa yang Nabi bisa berikan, Nabi berikan. Ya, dan kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah ketika datang bulan apa? Bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan kedermawanan. Ya, di antara ikon Ramadan adalah al-jud wal karam, kedermawanan, berderma. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin meningkatkan kedermawanan beliau di bulan Ramadan. Ya, dalam rangka mencontoh kedermawanan Rabbul Alamin, di mana Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan sangat dermawan. Ya, di antara bukti kedermawanan Allah di bulan Ramadan,
Allah bukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan. Allah tutup pintu-pintu neraka di bulan Ramadan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memerdekakan ya sebagian hambanya di setiap malam di bulan Ramadan. Ini semua bentuk kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi alaihi salatu wasalam kenapa semakin tambah dermawan di bulan Ramadan? Hikmahnya kata para ulama, karena beliau ingin mencontoh kedermawanan Rabbul Alamin ya di bulan yang mulia tersebut. Maka dengan zakat Allah ingin melatih orang-orang beriman agar menjadi orang-orang yang dermawan, ya. Jangan sampai menjadi orang-orang yang bakhil, orang-orang yang kikir, karena kebakhilan adalah akhlak yang tercela di dalam Islam. Kemudian yang ketiga di antara hikmah, ya, atau sebelumnya saya bawakan dalil dari hikmah yang kedua ini. Di antara dalil terkait dengan hikmah yang kedua, Anda bisa lihat di surat At-Taubah ayat yang ke-103. Surat At-Taubah ayat yang ke-103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim." Yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari harta mereka. Wahai Muhammad, ambil zakat dari harta kaum muslimin, ya, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Ini di antara faidah zakat, di antara hikmah zakat. Kata Allah Subhanahu wa taala, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Ya, di antaranya adalah membersihkan jiwa kita dari penyakit kebakhilan, membersihkan jiwa kita dari dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoalah untuk mereka. Ya, sesungguhnya doamu wahai Muhammad menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat di atas, beliau berkata, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, "Aitu tahhiruhum minadz-dzunub wal akhlaqir radhilah," bahwasanya zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang beriman akan membersihkan mereka dari pengaruh-pengaruh dosa yang mereka lakukan. Tutahhiruhum minadz-dzunub, membersihkan mereka ya dari kotoran-kotoran dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Wal akhlaqir radhilah, dan membersihkan jiwa mereka dari akhlak-akhlak yang tercela, seperti tamak, ya, seperti bakhil, dibersihkan dengan apa? Dengan berzakat. Ya. Wa tunammihim wa taziduhum fi akhlaqihim alhasanah wa a'malihim as-salihah wa tazidu fi thawabihim ad-dunyawi wal ukhrawi wa tunammi amwalahum. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, zakat ya akan menambah akhlak-akhlak yang mulia bagi orang yang mengeluarkannya. Ya, semakin seorang muslim dia tunaikan zakat hartanya, semakin Allah tambahkan kemuliaan akhlaknya. Ya. Wa a'malahum as-salihah, dan Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu amal saleh. Nah, ini di antara faedah zakat. Ya. Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan. Karena jemaah yang Allah muliakan, di antara cara Allah membalas amal kebaikan seorang hamba adalah dengan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain. Ya. Di antara bentuk ganjaran Allah terhadap kebaikan seorang hamba, ya,
adalah dengan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain selain daripada kebaikan yang telah dia upayakan. Sebagaimana di antara cara Allah menghukum pelaku maksiat, di antara cara Allah menghukum pelaku dosa, Allah bukakan untuknya pintu-pintu dosa yang lain. Paham jemaah? Ya. Orang yang mengerjakan satu kebaikan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bukakan untuknya pintu-pintu kebaikan yang lain. Kata para ulama, inna min thawabil hasanat al hasanatu ba'daha. Di antara ganjaran kebaikan adalah kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Ya. Wa inna min uqubatiz dzunub adz-dzunubu ba'daha. Dan di antara bentuk hukuman atas perbuatan dosa adalah dosa-dosa yang lain. Ya. Maka orang yang menunaikan zakat hartanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, zakat yang dia keluarkan akan membuka pintu-pintu amal saleh yang lain. Wa taziduhum fi thawabihim ad-dunyawi wal ukhrawi. Allah akan tambah pahala bagi mereka, ya baik terkait dengan maslahat dunyawiyah ataupun pahala di hari kiamat nanti. Wa tunammi amwalahum, dan zakat yang dikeluarkan seorang muslim akan menumbuh kembangkan harta-harta yang mereka miliki. Ini di antara hikmah disyariatkannya zakat. Yang ketiga, para jamaah yang Allah muliakan, di antara hikmah disyariatkannya zakat kata para ulama adalah muwasatul faqir, sebagai pelipur lara terhadap orang-orang yang fakir. Ya, sebagai pelipur lara bagi orang-orang yang fakir, wasaddu hajatil mu'wazinal ba'isinal wal mahrumin, dan untuk menutup pintu kekurangan, ya, bagi orang-orang yang kekurangan dalam perkara dunia. Ditutup hajat-hajat mereka dengan zakatnya orang-orang kaya. Ya, agar orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, hajat-hajat daruriyat mereka, sandang, pangan dan papan mereka ditutup oleh harta zakatnya orang-orang kaya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas, dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya, dalam kisah Mu'ad bin Jabal, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'ad bin Jabal ke mana? Ke Yaman. Ya, ketika Nabi mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi orang-orang ahli kitab, karena penduduk Yaman pada saat itu mayoritas beragama apa? Nasrani. Ya, kata Nabi yang mulia, maka jadikan dakwah yang pertama kali engkau sampaikan adalah mengajak penduduk Yaman kepada dua kalimat syahadat. Ajak mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Ajak mereka kepada Islam. Kata Nabi yang mulia, kalau seandainya mereka menerima Islam, mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan atas seorang muslim salat 5 waktu dalam sehari semalam. Ya. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, fa inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka taat kepada engkau, mereka menerima kewajiban salat 5 waktu, fa akhbirhum, maka kabarkan kepada mereka, annallaha aftarada alaihim, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sadaqatan fi amwalihim, zakat pada harta-harta mereka, tu'khadu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka,
wa turaddu ala fuqaraihim, dan diberikan kepada orang-orang fakir. Maka di antara faidah zakat ya sebagai penutup celah hajatnya orang-orang fakir. Ditutup dengan harta-harta orang-orang kaya. Diambil 2,5% dari harta mereka diberikan kepada para fuqara dan masakin, ya. Yang menunjukkan bahwasannya kehidupan orang-orang beriman dibangun di atas kebersamaan, ya, di atas ukhuwah, di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya, silakan azan terlebih dahulu. Kita lanjutkan setelah azan untuk salat Isya. Fadhal muadzin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin
وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأخواتي في الله عزكم الله. Di antara hikmah disyariatkannya zakat atas orang-orang beriman, yang keempat kata penulis, tahqiqut takaful wat ta'awun wal mahabbah baina afradil mujtama', untuk mewujudkan takaful, yakni solidaritas, ya, dan ta'awun, tolong menolong, wal mahabbah, dan juga ya kecintaan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Allah syariatkan zakat ya untuk mewujudkan adanya solidaritas, adanya ta'awun, saling tolong menolong, adanya rasa cinta ya di antara orang-orang beriman. Fahinama yu'til ghaniyyu akhahul faqira zakata malihi yastallu biha ma'asa an yakuna fi qalbihi min hiqdin wa tamannin li zawali ma huwa fihi min ni'matil ghina. Ketika ya orang yang kaya, ketika ya orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan sebagian hartanya, dia keluarkan zakat hartanya, dia berikan kepada saudaranya yang fakir, ya, maka dengan sendirinya akan lenyap dari hati orang fakir tersebut ya sifat dengki, sifat iri ya terhadap kekayaan yang dimiliki oleh saudaranya. Ya, ketika orang-orang kaya yang mereka adalah orang-orang yang wajib zakat, dia tunaikan zakat hartanya, ya dia berikan kepada orang-orang yang memang berhak menerima zakat tersebut. Dia berikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin tadi, kaum muslimin, ya, maka dengan sendirinya akan hilang, akan lenyap ya sifat dengki, sifat iri dari orang-orang miskin, ya, yang kalau seandainya tidak ditutup dengan zakat tersebut, maka mungkin mereka akan iri dengan kekayaan apa? Dengan kekayaan saudaranya. Ya. Wa bidzalika tazulul ahqadu wa ya'ummul amnu. Maka dengan demikian ya lenyaplah sifat dengki dari tengah-tengah masyarakat kaum muslimin, dan yang ada adalah rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Ketika orang-orang kaya tidak menunaikan zakat harta mereka, ya, dia tetangganya ya miskin, mustahik, gak dia pedulikan, ya, gak dia berikan zakat hartanya, ya, maka besar kemungkinan yang ada adalah kriminalitas, ya, yang ada adalah yakni kurangnya rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat. Maka di antara kunci keamanan adalah ketika orang-orang beriman yang dilapangkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hak saudaranya yang miskin. Ya, memperhatikan hak saudaranya yang miskin dengan cara dia tunaikan zakat hartanya ya sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Kemudian hikmah yang kelima, kata penulis, inna fi adaiha syukran lillahi ta'ala ala ma asbagha 'alal muslim min ni'matil mal wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala fi tanfidhi amrihi. Di dalam menunaikan zakat, maka di sana ada bentuk syukur ya atas nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, ketika seorang muslim yang dia termasuk wajib zakat, termasuk orang yang wajib zakat, dia keluarkan zakat hartanya, maka di sana ada ya bentuk kesyukuran atas nikmat harta yang Allah berikan kepada dirinya.
Ya, itu bentuk syukur atas nikmat harta yang Allah berikan kepada kita. Wa ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala, dan ada nilai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita mengeluarkan zakat ikhlas karena Allah, berarti kita ya mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang memerintahkan orang-orang beriman berzakat siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ketika kita mengeluarkan zakat harta kita, di sana ada nilai ketaatan kepada Allah dan ada nilai syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan jemaah yang Allah muliakan, sekali lagi bahwasannya syukur seorang hamba atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya, maka akan membuka pintu-pintu kenikmatan yang lain, akan membuka pintu-pintu ya rezeki yang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Allah akan bukakan pintu-pintu ya rezeki Allah, tambah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Saba ayat yang ke-13. Surat Saba ayat yang ke-13, kata Allah Subhanahu wa taala, i'malu ala Dawud syukran. Beramallah wahai keluarga Dawud dalam rangka apa? Syukur. Ya, beramallah, berbuat kebaikan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala syukran, sebagai wujud syukur kalian atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka salatnya seorang hamba, ya, puasanya seorang hamba, zakatnya seorang hamba adalah wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jemaah yang Allah muliakan, Allah mengatakan ya di ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang mampu bersyukur itu jumlahnya sedikit, enggak banyak. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyas syakur. I'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali di antara hambaku yang mampu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketaatan kita kepada Allah, ya, ketika kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah bagian dari wujud syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang keenam, di antara hikmah disyariatkannya zakat di dalam Islam, kata penulis, annaha tadullu ala sidqi imanil muzakki. Zakat adalah dalil, bukti nyata yang menunjukkan kejujuran iman seorang hamba. Menunaikan zakat adalah dalil atas kejujuran iman yang dia miliki. Ya, li'annal mala al-mahbuba la yukhraju illa li mahbubin akthar mahabbatan. Karena harta yang dikeluarkan tidaklah kita keluarkan kecuali untuk sesuatu yang lebih kita cintai. Nah, ini kaidahnya. Ketika seseorang mengeluarkan harta, ya, yang sangat dia cintai, maka tidaklah seseorang itu mengeluarkan harta kecuali untuk sesuatu yang lebih dia cintai, ya, daripada harta tersebut. Walihada summiyat sadaqatan. Oleh karenanya zakat yang kita keluarkan dinamakan apa? Dinamakan sadaqah. Dari kata sidqun, artinya jujur. Karena orang yang mengeluarkan harta, ya, itu berat. Tidaklah dia mengeluarkan hartanya ya sebanyak 2,5% dari total kekayaan yang dia miliki, kecuali menunjukkan akan kejujuran iman yang ada pada dirinya. Li sidqi talabi sahibiha li mahabbatillahi wa ridahu. Karena kejujuran orang tersebut di dalam mencari cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ya tidak menginginkan ridha Allah, cinta Allah, maka enggak mungkin kita akan mengeluarkan harta kita sebanyak 2,5%.
Ya, kalau kita tidak mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para jamaah yang Allah muliakan, di awal-awal surat Al-Baqarah ketika Allah mensifati al-muttaqin, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ketika Allah mensifati al-muttaqin, apa di antara sifat mereka? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang mengimani perkara yang gaib. Kemudian wa yuqimuna salata, mendirikan salat. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka menginfakkan sebagian dari harta yang kami anugerahkan kepada mereka. Ya, maka menginfakkan harta, menunaikan zakat harta di antara tanda ketakwaan seorang hamba. Di ayat yang lain, ya, Allah sebutkan di surat Asy-Syura ayat yang ke-38. Ketika Allah mensifati kaum mukminin, ketika Allah mensifati orang-orang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina istajabu li rabbihim, orang-orang yang patuh terhadap Rabb mereka, ya, mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, mematuhi perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Wa aqamus salata, orang-orang yang mendirikan salat. Wa amruhum syura bainahum, dan urusan mereka dimusyawarahkan di antara mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di antara tanda orang-orang beriman. Di antara tanda kejujuran iman seorang hamba ketika dia membelanjakan sebagian harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, hikmah yang ketujuh, di antara hikmah disyariatkannya zakat, kata penulis, annaha sababun li ridha rabbi, bahwasanya zakat, ya, sebab mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, wa nuzulil khairat, sebab, ya, datangnya kebaikan, sebab turunnya kebaikan dalam, ya, kehidupan seorang hamba, wa takfiril khataya, sebab dihapusnya, ya, dosa-dosa seorang hamba, wa ghairiha, dan, ya, kebaikan-kebaikan yang lain yang Allah berikan kepada seseorang yang berzakat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang Allah muliakan, ini sebagian dari hikmah yang penulis bawakan, ya, terkait dengan hikmah disyariatkannya ibadah zakat atas orang-orang beriman. Mudah-mudahan hikmah yang kita pelajari, ya, memotivasi kita untuk, ya, bisa menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluarkan zakat harta kita sebesar 2,5%, ya, sebagai bentuk syukur kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari apa yang dikeluarkan oleh seorang muslim, ya, ketika dia ikhlas beribadah semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencari pujian manusia, bukan karena mencari pengakuan manusia, atau bukan karena tendensi-tendensi duniawiyah yang dia harapkan, ya, di balik zakat yang dia keluarkan. Wallahu taala alam. Insyaallah kita bahas tentang syarat wajib zakat, ya, kapan seseorang terkena kewajiban zakat. Kita bahas di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.